Nah, kita lihat di ayat 12. Maryam, Dan Maryam putri Putri Imran yang Imran. memelihara kehormatannya. Kehormatan ini farjaha ya Pak. Kalau di dalam bahasa Arab farjaha itu vagina. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai roh dari ciptaan. Yang meniup ini siapa Pak? Oh, ini ditulis kehormatan ya. Maksudnya sebenarnya ini vagina ya. Iya, tapi saya nggak ngarah ke situ karena temanya wahyu, bukan tentang vagina ya. Tolong dipahami dulu. Ya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya. Yang meniup siapa Pak? Ya Kalau sebentar saya lihat teksnya penghormatan kemudian kepada maka kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagai dari roh ciptaan kami. Ya, yang meniup siapa? Kalau Allah secara tekstual tafsirnya dan pemahaman teksnya ini adalah tidak ada campur tangan malaikat Jibril ya. Karena ini menyangkutnya adalah roh ya. Roh. Jadi bukan roh ruhan yang seperti arti di surat Al-Asyura 52 tadi. Kalau ditiup-tiup ini, begini Pak, kan Bapak tahu yang tugasnya membawa ruh janin, malaikat yang bertugas membawa ruh janin itu bukan malaikat Jibril dan bukan Allah, tetapi malaikat Al-Arham. Bapak paham ya? Paham nggak kira-kira? Mana itu ada yang seperti yang Bapak sampaikan itu berdasarkan hadis atau apa ya? Enggak, Bapak. Kan tadi Bapak nggak tahu siapa yang malaikat yang membawa ruh manusia ke dalam janin itu Bapak nggak paham. Bapak boleh cari di Google siapa malaikat yang bertugas membawa ke dalam janin, ke dalam memasukkan ke dalam janin itu malaikat Al-Arham. Siapapun boleh Google. Itu memang pemahaman Islam. Siapapun boleh. Siapa namanya? Al-Arham. Nah, di sini ini yang di surah At-Tahrim 12 ini ada nggak Al-Arham di sini, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Allah. Tidak ada. Nah, betul. Jadi Allah itu nggak mungkin membawa janin ke situ karena bukan tugas Allah dan bukan tugas Jibril, betul Pak ya? Ya. Setuju ya. Artinya kan begini Pak bahwa ya, sebentar saya teruskan. Dengan begitu bahwa yang ditiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari ruh, ini ruh yang tadi kita lihat di surah Asyura 52 itu ruh itu wahyu, betul ya Pak? Iya, kalau betul, ruhan di dalam surat Asyura itu ada inspirasi yang pemahaman tentang wahyu. Tetapi yang ada di At-Tahrim 66 itu adalah roh dalam bentuk sukma. Enggak, yang membawa ini bahasa siapa? Arabnya berbeda ya. Tadi ruham, ini ruhina ya. Beda. Enggak berbeda ya. Ya, beda. Roh kami sebenarnya, kan. Kalau intinya gini, yang ruh di sini yang Bapak bilang ini ruhan, tadi kan ini ruhina ya di sini. Di sana kan tadi ruhan. Ya. Tetapi maknanya tetap wahyu karena kata ruh itu dari kata ruhan tidak, itu Pak. dari tidak karena ada kata. Udah, bedanya apa? Bedanya apa? Artinya apa? Bedanya? Ruhina yang ada di dalam At-Tahrim 66 itu kan ada itu kami Pak. Itu ya, ruh kami kan, ruh kami kan. Ruh kami. Ya, ruh kami. Ya. Kalau bentar. Kalau Bapak lihat ayat ini surat At-Tahrim ini nggak ada malaikat Al-Arham di sini Pak. Ya Pak ya. Tapi yang di narasi suara apa ini? Suara siapa ini? Yang dinarasikan di sini bahwa Allah meniupkan ruh ke dalam janin Maryam. Betul ya Pak ya? Ya. Jadi Allah itu tidak bertugas untuk membawa janin manusia kan Pak dalam ruh itu, karena itu bukan tugas Allah dan bukan juga tugas Jibril, tetapi merupakan tugas malaikat Al-Arham. Setuju nggak Pak? Ya, saya belum berani menjustifikasi itu ya. Karena dari pemahaman bukan penjelasan karena Bapak kan nggak tahu ini yang ditiupkan ke dalam janin si Maryam ini wahyu atau ruh manusia ciptaan kan Bapak belum tahu karena yang bertugas membawa ruh ciptaan itu adalah malaikat Al-Arham, bukanlah Jibril, bukanlah Allah, karena Jibril tugasnya itu membawa wahyu, menyampaikan wahyu gitu loh. Paham nggak kira-kira Pak? Kalau Bapak bingung, nanti Bapak baca saja, tapi nggak usah dibuka ya. Surah Al-A'raf 172 di situ nanti diperlihatkan tentang janin-janin manusia
yang di dalam tafsir dikatakan bahwa Allah menepuk punggung Adam supaya keluar janin-janin manusia dari awal Adam sampai hari kiamat sudah keluar semua di situ. Itu surah Al-A'raf 172 yang kemarin saya sudah ngomong. Tunggu. Gimana diskusi belum dapat poinnya tadi waktu Pak Putra bilang itu bukan roh, itu berbeda, makanya dilihat uruf Arabnya, artinya kata per kata dicek sama semua itu Roh Kudus. Ini ada juga Muhammad Satya Ali Ridho. Dicek dulu itu, jangan diterima mentah-mentah dulu. Dicek dulu sama hurufnya kok. Iya, makanya gini loh. Kita kan bernarasi itu berdasarkan pemahaman Islam bahwa yang bertugas membawa roh janin manusia itu bukanlah Allah, bukanlah malaikat Jibril. Tetapi di surat At-Tahrim itu yang meniupkan itu Pak Putra nggak bisa bilang itu Allah atau Jibril, tapi memang ditiupkan ke dalam janin si Maryam supaya menghasilkan apa yang disebut bahwa firman Allah itu nuzul zat menjadi manusia di dalam surat Yohanes 1 ayat 14. Tapi di sini surat At-Tahrim ayat 12 ini dikatakan bahwa Allah meniupkan langsung ke dalam janin Maryam. Nah, sedangkan Allah itu tidak pernah bertugas untuk meniupkan janin manusia ciptaan ke dalam perut perempuan, tapi itu tugas Putra dari lagi malaikat googling. Arham. Lagi googling ya. Kira-kira nyambung nggak ini Pak Putra dengan penjelasan saya, malaikat ini tugasnya apa, malaikat ini tugasnya apa gitu loh. Supaya kita bisa membedakan malaikat yang tugasnya membawa janin siapa sih? Tugasnya siapa sih? Terus malaikat yang membawa wahyu ini siapa sih tugasnya gitu loh. Supaya kita paham. Karena di dalam surat Asyura tadi yang membawa wahyu itu malaikat Jibril. Itu tugasnya malaikat Jibril itu membawa wahyu loh, Bro. Membawa Quran, membawa wahyu, membawa firman gitu loh, membawa firman lah, katakanlah membawa firman yang kodim, yang kekal, khairul makhluk, itulah yang dibawa oleh Jibril ke dalam rahim Maria. Saudaraku, tentang At-Tamrin ayat 12 itu terkait sekali dengan Maryam 17 sampai Maryam 19. Maaf, 21. Nah, sebentar, Maryam 17 itu dikatakan bahwa Jibril, itu kan percaya Jibril loh. Jibril itu menjadi manusia yang sempurna, betul nggak? Ya, tapi di sana tidak tertulis Jibril, Pak. Di sana hanya tertulis kami. Kita berangkatnya dari pemahaman Islam loh, Pak. Jangan pemahaman kita. Kita berangkatnya dari pemahaman Islam. Benar nggak? Benar kan? Nah, dari menurut pemahaman Islam yang mendatangi Maryam itu Jibril. Tentu di ayat surat At-Tahrim ini yang berbicara kepada Maryam adalah Jibril, bahwa dia meniupkan ruh atau wahyu yang dibawa oleh dia ke dalam rahim Maria. Percaya nggak Pak dengan omongan saya? Ya, mantap, menarik nih, bagus ini. Nyambung nggak kira-kira? Tugasnya malaikat Jibril membawa wahyu. Artinya Jibril ada malaikat lain ya yang berperan berbeda dengan Jibril. Kira-kira begitu ya Mas ya? Tugasnya malaikat yang bawa janin manusia ciptaan itu Al-Arham, bukan Jibril. Paham nggak kira-kira Pak? Iya, good. Nah, jadi kalau malaikat Jibril mendatangi Maryam, meniupkan ruh, itu kira-kira yang ditiupkan itu wahyu atau ciptaan, Pak? Karena tugasnya si malaikat Jibril membawa wahyu, bukan membawa ruh ciptaan. Kira-kira yang ditiupkan sama Jibril itu wahyu atau bukan? Kalau Jibril yang bawa berarti wahyu kan? Harusnya kalau malaikat lain, betul. Al-Arham baru bawa janin manusia ciptaan, tapi yang mendatangi Maryam bukan Al-Arham. Kan begini Pak, kalau dari ini kan sementara pemahaman dulu dari Nahwu Sorohnya dulu ya. Nahwu Sorohnya dulu tak. Lalu dari pendapat para musafir ya. Nanti kita bisa lihat tafsir ya, Pak. Bahwa yang tafsir ya Pak ya. Ya tafsir itu begini Pak. Tafsir itu kan pemahaman seorang ahli ya, yang ahli Bapak mau yang ahli dalam bidangnya. Bawa dari apa? Saya mau melihat begini saja. Enggak, saya mau memberikan 3 argumen. Kalau nanti ada 3 pendapat berbeda ya enggak masalah, ya kan? Ya, itu tafsiran. Jadi argumen yang akan saya sampaikan adalah ya metodologinya adalah dari bahasa linguilnya, nahwu sorofnya. Yang kalau satu saya rohaina. Iya, kalau Bapak itu, kalau saya kan tugas saya itu hanya memberitahukan apa yang Al-Quran katakan, apa yang Islam pahami, dengan metode saya menyampaikan
tentang ruh yang dibawa oleh Jibril. Jibril tukang bawa ini wahyu atau firman ini, ketika mendatangi Maryam, secara logika saya berpikir tugasnya Jibril itu nggak membawa janin manusia ciptaan, tetapi membawa firman atau membawa wahyu supaya dimasukkan ke dalam rahim Maria atau farjaha Maria tadi. Itu sebenarnya konsepnya. Kalau yang rohina di dalam surat At-Tahrim 52 itu adalah roh Allah itu. Roh Allah kemudian ditafsir Kemenak maupun di ayatnya tidak secara malah Bapak memperjelas lagi ini siapa yang meniupkan gitu Pak ya. Bapak memperjelas lagi di dalam surah Tahrim ini bahwa yang dibawa malaikat Jibril bukan roh ciptaan tapi roh Allah. Bapak mau bilang begitu toh? Ya, iya yang namanya roh Allah atau roh ciptaan itu kan semua roh Allah juga, Pak. Enggak. Ini kalau roh ciptaan berbeda dengan roh Allah. Tugasnya malaikat Jibril tidak pernah di dalam Al-Quran manapun ada itu membawa dengan roh At-Tahrim manusia ciptaan, enggak pernah. Kalau ada. pemahaman umat Islam kan berbeda bisa. Gini, Bapak coba cari malaikat, tugas-tugas malaikat itu beserta bidangnya masing-masing. Ada nggak malaikat Jibril bertugas membawa manusia ciptaan ke dalam rahim? Karena itu kan tadi kan udah saya jelaskan, Pak. Kalau yang di Asyura 52 itu adalah inspiration, ya inspirasi atau pemahaman suatu wahyu. Nah, yang Bapak bilang inspirasi wahyu itu ciptaan bukan? Ya, ciptaan. Al-Quran itu. Hah? Ya ciptaan. Semua yang ada wahyu loh, Pak. semua Wahyu makhluk ciptaan bukan. Kok wahyu ciptaan sih, Pak? Kan begini, Pak. Berarti Bapak Mu'tazilah kalau mengatakan Quran itu ciptaan gitu loh. Ada dua persepsi kan begini. Semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Itu kan pemahaman dasarnya, ya kan? Ada pemahaman. Kemudian hanya Mu'tazilah itu mengumpamakan Al-Quran itu sebagai makhluk seperti manusia. Itu yang dikonter oleh ulama aswaja Ahlussunnah wal Jamaah bukan seperti itu. Sedangkan tadi Bapak bilang perbedaannya yang dibawa di dalam surah Asyura yang dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam hati Muhammad itu Bapak bilang itu wahyu yang berupa inspirasi. Makanya saya tanya, wahyu itu ciptaan bukan? Kalau saya mengatakan semua yang di luar Allah itu ciptaan Allah, ya. Berarti tapi Quran itu ciptaan jangan Allah. Wahyu Quran enggak, wahyu Quran itu ciptaan Allah. Waduh, kacau ini kalau Allah lah. Pak Putra, aku potong sedikit Pak Putra. Ada kemungkinan nggak lebih dari satu malaikat yang menjumpai Maryam pada saat itu, Pak? Mungkin Jibril sama Arham ini. Arham ya? Enggak. Mungkin begitu enggak ya? Secara tafsir letterleknya tidak ada ya. Cuman malaikat Jibril yang diserupakan manusia ya. Itu pun kan hanya untuk memberikan tahu saja kan. Tugasnya memberitakan, Maryam tenang. Nah, Bapak percaya kan tugasnya Jibril memberitahukan wahyu, membawa wahyu. Kan yang membawa wahyu ke Muhammad kan Jibril tuh, Pak. Selama 23 tahun kan Jibril terus. Dari pertama dari Gua Hira kan Jibril tuh. Itu pernah nggak Bapak nemu satu ayat saja mengatakan bahwa Jibril ini pernah ditugasi Allah untuk membawa ruh ciptaan manusia ke dalam rahim perempuan. Ada nggak, Pak? Saya tanya sekarang. Nggak ada. Saya sampai sekarang sih belum ada ya. Kalau itu nggak ada, berarti yang ditiupkan oleh Jibril ke dalam rahim atau farjaha Maria itu apa, Pak? Apa malaikat ini sebenarnya bermakna jamak ya pengertiannya ya? Jadi ada kemungkinan memang lebih dari berapa gitu ya? Enggak bisa. Tugas malaikat itu masing-masing. Tugas malaikat itu masing-masing. Jadi tugasnya Jibril ini membawa wahyu nggak boleh diganti dengan tugasnya Al-Arham. Kalau Arham cuma bawa janin manusia ya tugasnya itu aja. Nggak boleh tukeran. Woi bro, gue tukeran bentar ya. Lu bawa janin. Maksudku begini, kalau kita objektif ya, kan di situ memang dibilang malaikat kan bermakna jamak nih. Ada potensi nggak? Dia lebih dari satu sebenarnya datang itu, di mana Jibril dia untuk menyampaikan wahyu. Untuk peniup itu Arham itu gitu. Kira-kira begitu enggak ya? Enggak bisa, enggak ada. Jadi begini Pak, kalau pengertian Malaikat Arham di screen. Kalau pengertian malaikat itu
jangan Bapak asosiasikan misalnya malaikat Jibril itu nama malaikat Jibril bentuknya seperti, kalau mau bahasa mudahnya itu semacam brigade ya. Brigade Jibril, tapi kan begini, brigade Pak. Mikael, Ya, saya tahu. itu. Ya, tugas malaikat Jibril dan Arham sama nggak Pak sekarang? Jadi Beda, saya juga ya beda. Itu kan Jibril wahyu. Beda kan? Putra. Iya, makanya Putra. itu tugasnya Jibril Nama malaikat menjadi Yang brigade. mendatangi Maryam adalah Brigade yang acuannya mendatangi apa, Maryam adalah Jibril. Putra. Lalu waktu yang ditiupkan ke dalam janin Yesus ini, Isa ini yang ditiupkan itu tugas siapa itu? Kan seharusnya tugasnya Arham. Jadi Kenapa kalau di situ Jibril? dari nahwu sorohnya itu kan ruhaina. Itu menandakan adana itu adalah kami, kekuasaan Allah. Jadi kami itu kalau diartikan dalam translate yang Kemenak itu diartikan sebagai Allah dalam mempunyai kekuasaan besarnya. Itu biasanya ada kata kami, ada. Nah, ya, maka kalau saya memahami rohaina dalam arti likuilnya, nahwu sorohnya, Allah menunjukkan kekuasaan, meniupkan rohnya kepada Maryam itu. Ini sebenarnya tidak beda dengan tidak beda dengan manusia-manusia yang lain yang masih dalam kandungan rahim ibunya. Itu semua justru juga berbeda, itu ditiupkan rohnya. Ya. Saya tahu maksud Bapak bahwa itu sebenarnya yang ditiupkan ke dalam janin Maria itu kan atas kekuasaan Allah. Ya Pak ya. Seperti halnya Allah meletakkan ruh Quran ke dalam hati Muhammad. Ruh itu adalah ruh wahyu yang qadim, yang berasal dari Allah kemudian diletakkan di dalam hati Muhammad supaya Muhammad ini menjadi nabi karena diberikan ruh atau wahyu. Nah, di saat peletakan Allah meletakkan ruh Quran ke dalam hati Muhammad itu tidak ada malaikat Arham karena memang tugasnya bukan itu. Begitu juga pada kejadian ketika jadi si Muhammad dapat malaikat apa? Itu dulu jawab. Si Muhammad dapat dari malaikat apa dia? Kalau malaikat Jibril. Itu begini, kalau yang di Nabi Muhammad Jibril. Itu ada ruh dalam arti wahyu dan inspirasi. Tetapi kalau ruh haina di dalam surat At-Tahrim 66 itu adalah roh sukma. Roh sukma siapa? Roh sukma itu maksudnya apa? Roh sukma. Gue tahu sukma teman SD gue si Sukma cantik banget dulu. Sukma siapa Pak? Kalau bahasa Jawa itu begini Pak. Begini bahasa Jawa yang jelas-jelas pakai bahasa Indonesia sukma ciptaan atau janin ciptaan kan di situ nggak ada malaikat Al-Arham. Maksudnya sukma itu apa? Surat Al-Arham Al-Arham saja saya belum melihat dasar hukumnya di mana ya? Malaikat Al-Arham, tadi saya tanya pertama malaikat Al-Arham yang membawa janin manusia, Bapak nggak tahu. Nggak tahu kan? Dia. Sekarang jadi saya kasih tahu. Al-Arham di sini itu sebenarnya kan apa? Al-Arham itu dalam arti begini Pak, dalam kandungan ya. Malaikat ya, yang mengurusin malaikat. Ya. Sepakat gimana? Iya, Arham itu kan pemeliharaan manusia dalam kerahiman ya, dalam kandungan itu memang membawa ruh manusia. Jadi begini, memang ada perempuan. Bapak mau bolak-balik nih. Ya. Intinya apa ya? Bapak mau putar seperti apapun pada waktu malaikat Jibril mendatangi Maryam itu nggak ada malaikat Arham yang membawa janin ciptaan atau janin Isa itu yang ciptaan ke dalam rahim Maria itu nggak ada. Itu kan intinya Bapak sendiri yang memasakkan harus ada malaikat Arham. Nah sekarang buktikan Pak di dalam surat At-Tahrim tadi 12 yang ditiupkan itu yang meniupkan itu adalah malaikat Al-Arham. Coba buktikan dengan saya gimana caranya. Nanti kita compare ke surah Maryam 11 gitu. Ya saya baru tahu juga justru dari Bapak supaya tiba-tiba di surat pertanyaan ini tidak usah dijawab oleh Bapak Putra karena bukan kapasitas Bapak. Udah gitu aja ngaku kenapa Pak? Anda begini dulu. Di ayat Enggak semua Bapak harus tahu semua. Pak Putra kita juga mengerti kondisi Bapak. Tidak Pak.
begini dia bertanya di surat At-Tahrim ayat 12, itu di sana tidak ada kata malaikat arham. Kan bingung saya harus mengadakan malaikat arham ya sesuai karena dengan yang Bapak inginkan. Iya benar, Pak. Saya harus karena nambah ayat-ayat. Enggak, saya enggak minta ada, Bapak kan? tambahin ayat, enggak minta Bapak untuk tugasnya menafsir Arham ini untuk malaikat membawa wahyu Arham. kepada janin. Tugasnya Saya kan Arham bilang membawa wahyu kepada janin. Tugasnya Arham itu membawa janin ciptaan manusia ke dalam rahim perempuan. Itu tugasnya malaikat Al-Arham. Yang mengurusi janin-janin itu ya cuma malaikat Al-Arham. Tugasnya Jibril itu saya mau tanya. Malaikat bidan enggak, saya mau tanya rahim. Seperti bidan. Begini memang ada kitab-kitab yang mengajarkan bahwa malaikat pelindung janin itu ada, ya. Malaikat pelindung janin ada, bahwa malaikat juga pelindung rumah itu ada, begitu ya. Itu memang namanya berbeda-beda. Kan? Tapi itu suatu malaikat yang tidak wajib untuk diketahui, tapi sebagai pengetahuan boleh. Tetapi artinya itu sebagai teori. Jangan Jangan dipaksakan pemahaman nggak boleh nggak wajib diketahui. Nah, begini. Malaikat rahim nih. Jadi begini, di dalam Islam itu kan ada klasifikasi, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang boleh dilakukan tetapi tidak mendapatkan pahala dan dosa. Bapak kan ada buku. Kita harus tahu klasifikasi itu. Ini termasuk ilmu yang malaikatnya apa? Ini termasuk ilmu yang wajib. Coba Bapak cari malaikat yang di buku Bapak itu, malaikat yang bertugas membawa janin manusia ciptaan itu ke dalam rahim. Kalau enggak, kalau saya pernah membaca, tapi memang informasinya enggak, saya pernah membaca. Memang informasinya hanya sedikit. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa malaikat itu banyak sekali, tetapi yang wajib diketahui oleh seorang jadi Muslim wajib kan. Jadi nggak penting kan nih mau ngomong. Tapi kan udah saya kasih tahu di dalam Islam itu ada lima aktivitas. Aktivitas yang wajib itu yang harus dilakukan. Tetapi aktivitas yang sifatnya pengetahuan saja boleh diimani dan boleh tidak, karena itu masih teori. Itu boleh-boleh saja. Teori, Pak. Tapi kita kalau teori, Pak. Kita kalau teori melihat ayat bagaimana sih teori sama ayat? Jadi kan begini, kalau orang oten itu begini, setiap ada kata A, B, C, D itu tidak dilihat klasifikasinya. Semuanya harus seperti yang dia inginkan. Tetapi kan di dalam Islam itu setiap A itu punya kategori, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, kan begitu. Jadi kalau orang seperti begini, seperti ini kan fikih. Enggak. Iya. Jadi kalau Injil itu kan terjemahan, kategori ini dan kategori itu. Dari ini kan ada kitabnya, Pak. Itu yang namanya fikih. Sudah, Pak ya. Pak, saya itu ngomong yang dulu sebentar, namanya Pak. fikih. Ya? Saya ngomong dulu sebentar. Di surah At-Tahrim ini ayat 12 ini ada korelasinya dengan surah Maryam 17, bahwa di dalam surah Maryam 17 itu yang mendatangi Maryam itu adalah malaikat Jibril dalam rupa manusia yang sempurna. Mana ada ayat yang mengatakan malaikat arham tadi? Itu ayat yang keberapa? Surat apa? Enggak ada teksnya. Justru karena enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Pak Putra. Pak Putra coba jujur pada diri sendiri dulu lah, Pak Putra. Aduh, aku capek dengarnya. Jujur lah kau pada diri kau sendiri. Enggak, sebentar. Mau tanya dikit. Saya tutup argumen saya dulu dengan satu ini. Saya justru jujur. Kan teman Bapak memaksakan harus ada kata malaikat ar-Rahman di situ. Kan di teksnya Al-Qur'annya enggak ada. Masa saya harus nambah? Saya tutup argumen saya dengan pemahaman menurut Islam, yang saya sampaikan menurut Islam, tapi bukan menurut Kristen. Saya tutup argumen saya. Di dalam surah At-Tahrim itu dikatakan bahwa
ada yang meniup ke dalam janin, ke rahim Maria, ke dalam farjah Maria gitu. Dan Bapak tidak bisa bilang itu Allah atau malaikat Jibril. Dan Bapak juga nggak bisa bilang itu Al-Arham karena kalau saya mengatakan itu Allah. Berarti kalau saya mengatakan Allah karena dengan argumen yang tadi saya sampaikan tadi, dari ilmu nahwu sorofnya ada kata na di situ adalah menunjukkan kami. Kami saya tahu itu kami dalam translate Kemenak kami itu Allah, itu untuk menunjukkan Allah. Ya makanya saya tutup dulu Pak argumen saya supaya yang kawan-kawan juga paham loh, dalam Islam ini seperti ini loh gitu, dalam Kristen ini seperti ini gitu. Saya tutup dulu Pak ya, nanti Bapak habis ini bolehlah marah-marah ke saya, nggak apa-apa. Saya ini orangnya nggak pernah marah-marah. Jadi di dalam surat At-Tahrim kan itu begini, itu pendapat Bapak. Putra gantian ngomongnya Putra, Putra gantian ngomongnya. Kalau enggak saya nggak ngomong nih, saya nggak ngomong nggak apa-apa, saya nggak ngomong. Gimana? Nggak jadi saya tutup ya Pak, karena Bapak bantah terus sih, saya nggak bisa ngomong. Saya kan ngomong berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan pribadi Kristen gitu. Oke, sekarang Bapak saya kasih pernyataan, Ya, yang nggak apa-apa. Closing dulu silakan nih, Bapak. Closing statement. Namanya closing statement, Putra. Kamu ini nggak tertib ya, closing Putra. statement, saya closing statement. Ya, oke, ayo. Ya, mulai. Jadi setelah kita tahu, silakan. Ya, setelah kita tahu tugas dari malaikat Jibril dalam Asyura ayat 52 dikatakan bahwa wahyu yang Bapak bilang tadi adalah inspirasi tadi. Wahyu itu kan kodim kekal, firman Allah yang diinspirasikan kepada Nabi Muhammad itu dibawa oleh malaikat pembawa wahyu yaitu malaikat Jibril. Dan saya setuju dengan itu, saya nggak pernah nolak itu. Itu bukan tugas malaikat Al-Arham. Nah, karena di situ kita lihat bahwa yang membawa wahyu itu malaikat Jibril, kita lihat di dalam surah At-Tahrim 12 tadi bahwa malaikat Jibril itulah yang menemui Maria untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan bahwa akan ada kalimatullah yang akan lahir dalam rahim Maria. Nah, karena malaikat Jibril ini meniupkan ke dalam farjaha atau ke dalam kemaluan atau ke dalam kehormatan Maryam, kita bisa tahu bahwa yang ditiupkan oleh malaikat Jibril itu adalah wahyu yang sama seperti yang diletakkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Muhammad di dalam surah Asyura tadi. Itu adalah wahyu yang sama. Walaupun mau dibilang itu bukan wahyu atau dibilang itu janin ciptaan, silakan, karena janin ciptaan itu tugasnya malaikat lain, bukan malaikat Jibril gitu loh. Dan kita lihat siapa yang mendatangi Maria di dalam surah At-Tahrim. Malaikat nggak bisa mencipta, Malaikat nggak bisa mencipta. Nggak bisa. Al-Arham itu membawa messenger. Dia cuma kurir. Iya. Tugasnya malaikat Al-Arham itu cuma membawa ini janin ciptaan dari Allah untuk dibawa ke rahim-rahim perempuan gitu kan. Nah, yang mendatangi Maria siapa sih yang meniup? Kita lihat di dalam surah Maryam 17 bahwa Jibril bukan Arham itu mendatangi Maria untuk memberitahukan, dia datang menjadi manusia yang sempurna untuk memberitakan tentang kelahiran Isa itu yang akan ditiupkan ke dalam kehormatan si Maria. Sehingga yang kita yakini, saya yakini sebagai orang Kristen bahwa tugas malaikat Jibril itu tidak membawa ruh ciptaan atau janin ciptaan, karena itu bukan tugasnya. Tapi tugasnya membawa wahyu atau firman Allah yang kodim yang ada di dalam diri Allah, itulah yang dibawa oleh malaikat Jibril kemudian ditiupkan ke dalam janin Maria seperti malaikat Jibril membawa wahyu yang diletakkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Closing statement saya cuma itu. Cuma Bapak memberikan gambaran bahwa Jibril tugasnya sama, membawa wahyu. Diletakkan dalam hati Muhammad itu adalah wahyu, yang diletakkan atau ditiupkan ke dalam janin Maria itu juga wahyu yang sama, yaitu firman Allah, yaitu kalamullah, yaitu atau kalam nafsi yang bersama-sama dengan Allah, dan kalam nafsi itu satu dengan Allah. Gitu. Kira-kira dipahami kawan-kawan Kristen ya, supaya tidak terjadi bentrok gitu loh. Nah, silakan Bapak boleh berstatement nggak apa-apa. Silakan Pak, saya sudah kok. Ya, jadi makasih Pak. Kita bisa berbeda pendapat ya. Tapi pendapat saya adalah bahwa di dalam surat Asyura 52 itu rauhan itu memang artinya inspirasi. Inspirasi dan wahyu itu memang tugasnya malaikat Jibril, sehingga yang mendatangin
Rasulullah memberikan pemahaman Sebentar Pak Putra, sebentar Pak Putra. Rauhan itu artinya inspirasi itu dasarnya dari mana? Punya kamus atau punya acuan atau punya tadi ada tadi udah di-share-kan tadi sama teman Bapak juga udah paham dia. Terus yang kedua di surat At-Tahrim surat At-Tahrim 6:12 itu adalah ruhaina. Kalau saya memahaminya dari ilmu nahwu shorof, di situ ada kata na itu menunjukkan kami, ya. Itu menunjukkan kami di dalam Kemenak biasanya ada pemahaman tentang kami, Allah menunjukkan kekuasaannya itu melambangkan dengan kata kami. Maka dari pemahaman itu saya mengatakannya bahwa Rauhaina yang dimasukkan di dalam rahim Maryam itu adalah roh Allah, seperti Allah juga meniupkan rohnya kepada manusia yang masih di dalam rahim ibunya. Ya. Yang ketiga, itu kan yang Bapak sampaikan itu di dalam teks terjemahan Al-Qur'annya itu tidak ada muncul kata malaikat Ar-Rahman tadi, ya kan, sehingga itu tidak bisa diklaim bahwa itu harus dimasukkan di dalam suatu ayat. Dasar saya adalah fikih, ya. Fikih adalah mengklasifikasikan ada 5 yang harus diketahui oleh umat Islam itu tentang aktivitasnya, wajib, sunnah, makruh, mubah, seperti itu ya. Kalau bukan kategorinya wajib, itu kita tidak harus wajib meyakininya. Ya, tetapi kalau dalam arti ilmu pengetahuan boleh-boleh saja. Malaikat dalam arti yang banyak juga ada dikisahkan di kitab-kitab itu malaikat itu tidak hanya 10 saja yang seperti wajib diketahui, ya kan? Ada malaikat rohihan tadi, ada malaikat yang menjaga rumah, ada malaikat yang menjaga macam-macam. Jadi di dalam Islam itu ada yang wajib malaikat diketahui yang harus diimanin, kalau tidak beriman itu dosa, itu ada 10. Tetapi ternyata ada pengetahuan lain, malaikat itu tidak hanya 10 itu. Ya. Seperti Nabi lah. Nabi yang wajib diketahui itu ada 25, tapi ternyata ada ilmu pengetahuan lagi, ada Nabi itu sampai 1580. Nah, tapi mereka punya argumen, ya kan? Punya argumen, punya dasar, ya itu pengetahuan karena itu tidak diwajibkan untuk diimanin, ya seperti itu. Mungkin itu Pak pemahaman Putra, dari mau nanya dikit Pak Putra, mau nanya dikit Pak Putra. Kalau di Islam itu malaikat ada tingkatan atau rantai komandonya enggak, Pak? Yang wajib diketahui itu hanya 10 ya. Hanya 10. Memang yang sementara ini banyak dimunculkan sebagai sering berhubungan dengan Allah itu adalah yang Jibril, malaikat Jibril itu ya. Apakah semua malaikat, Pak? Jadi gini, aku hubungannya rantai komando itu, apakah semua malaikat tadi yang Pak Putra sebutkan itu, yang sampai ribuan, ya, itu apakah menerima instruksi langsung dari Allah atau lewat Jibril semua, Pak? Dari Allah. Dari Allah. Jadi dari Allah langsung seperti yang ya, tadi saya sampaikan, ya. Jadi pemahaman saya pribadi ya, pemahaman saya pribadi ya. Jadi malaikat Jibril itu sebenarnya bukan nama satu orang, bukan nama satu malaikat, itu kesatuan kompi apalah. Unification gitu kira-kira ya? Ya seperti gini, itu. Karena kadang malaikat datang dengan pasukannya seperti itu kan. Nah, itu kan ternyata setelah dilihat-lihat itu bukan pasukan multi. Satu kompi. Sebentar, bukan satu yang batalion gitu ya. Itu. Ya. Sebentar, iya Pak. Gini Pak. Gawat loh, yang meniup Farja Maryam kami sak kompi berapa peleton tuh? Itu kan menunjukkan itu kalau Allah Pak. Ya kan Pak, begini, itu kan kalau Bu Sufiatul itu kan menunjukkan kekuasaan Allah. Saya setuju dengan Bapak. Dalam artian kami itu kan Allah mendelegasikan, menugaskan kepada malaikat Jibril untuk meniupkan wahyu itu. Bukan satu kompi datang mendatangi Maryam begitu banyak semua terus ya kan begitu. Terus ngomong tidak seperti itu, tetapi kami itu dalam artian presiden menyuruh menteri
untuk menteri yang meniupkan siapa? Kami tiupkan itu siapa? Kami tiupkan itu sak kompi bukan? Kami di sini Allah ya. Saya mengatakannya Allah ya. Ya. Seperti pemerintahan ya Pak. Allah sebagai presiden. Halo. Pak Putra. Gitu, Pak, ya. Ya, kan? Pak Putra. Nah, ya seperti begini ya. Seperti presiden memerintahkan kementerian koperasi. Kan? Betul. Saya setuju dengan Bapak. Makanya saya bilang bahwa ruh kami itu ruh yang dimasukkan kekuasaan Allah adalah ruh dari Allah yang didelegasikan kepada malaikat Jibril untuk dimasukkan ke dalam rahim Maria. Itu makna kami di dalam Al-Quran. Itu kerjasama yang bagus antara malaikat Jibril dengan Allah. Makanya Allah dengan kekuasaan kami. Tidak ada kan. Bukan satu kompi datang bilang. Bukan satu kompi, enggak. Apa mungkin buka ini ya, share screen Maryamnya itu ya, biar kita bahas ya, yang Maryamnya ya. Ya, tapi tunggu. Saya mau nanya nih sama Pak Putra. Tadi Pak Putra bilang Ruhaina atau Ruhina, Pak? Kalau Ruhaina berarti dua roh kami dong. Kalau di Quran saya tertulis Miruhina. Di Google juga tulis Miruhina, dari roh kami. Oh, ini jadi yang benar yang mana, Pak? Karena ini Rohina. Hah? Al-Arham itu tugasnya apa? Tunggu. Christopher bener. Christopher diam dulu. Al-Arham itu tahu tugasnya apa? Pak Putra. Christopher diam dulu. Rohina. Ya Rohina kan? Iya, Bapak nih. Oke, ini karena ada. Terus yang kedua tadi, Jibril itu bukan satu nama Jibril, tetapi itu adalah satu kelompok gitu ya. Itu dasar ayatnya ada nggak tuh, Pak? Bapak jangan hanya asumsi aja, tapi harus kan begini. Harus ada ayatnya. Ada itu, tapi nanti saya cari hadisnya. Jadi malaikat Jibril membawa pasukannya itu ada ya. Tapi nanti saya cari hadisnya. Ya, jadi nanti dibilang saya menganalogikan itu, roh kami itu meniupkan. Berarti ada banyak roh kami itu ke Maria. Itu ada. Ya, itu ada, tapi dalam konteks yang berbeda. Jangan diartikan nanti ketemu Nabi Muhammad satu pasukan, tidak ya. Jadi kan begini, kalau kementerian Luhut misalnya, dia Menteri Investasi. Ya. Kadang Jokowi ngomongnya Kementerian Investasi, berarti kan Luhut ikut juga. Tapi kalau ngomong Luhut saja, berarti kan dia mewakili Menteri Investasi kan. Maka kalau malaikat Jibril saja, itu berarti mewakili juga pasukannya. Itu ada, nanti ada hadisnya, nanti saya share. Karena ini azan Jibril itu Menko kali Pak jatuhnya Pak. Jibril itu Menko dia Pak jatuhnya kayaknya. Bisa terjadi lah ya. Kacau Pak Putra. Ngucap Pak Putra. Tapi ini menarik loh ini malaikat itu. Jadi menarik. roh kami itu Jibril ya Pak, bukan roh Tuhan ya Pak ya. Bukan Rohul Kudus ya Pak ya. Mana Pak Putra? Allah gitu. Akan sudut pandangnya sholat begitu. Ya, lagi sholat. Oh, lagi sholat. Lagi sholat tuh ngucap aku. Sorry. Maaf ya. Oke, maaf. Inilah kadang ya, tugas-tugas malaikat mereka aja nggak tahu. Malaikat Jibril itu tidak pernah ditugaskan oleh Allah untuk membawa janin ciptaan, apalagi dimasukkan ke rahimnya Maria. Itu dari mana? Tugasnya malaikat Jibril itu dari zaman Musa. Kalau menurut Islam itu dari zaman Musa, yang membawa itu ya Jibril, membawa wahyu itu. Wahyu itu firman Allah, kalam nafsi namanya. Kalau kalam nafsi itu kalam yang sudah jadi tulisan, sudah jadi ucapan Muhammad, itu namanya kalam nafsi. Kalau yang nafsi itu yang nggak kelihatan, yang wahyu yang nggak kelihatan, itu kalam nafsi. Itulah yang bersama-sama dengan Allah. Kalam nafsi dengan Allah itu satu, kekal adanya. Itu yang dimaknai di dalam Islam. Nah, korelasinya dengan Kristen sama. Firman itu telah menjadi manusia. Sama. Pada mulanya adalah firman enarche en hologos, kayak hologos en prostoteon, kateos en hologos. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah karena dia sama dengan Allah. Kayaknya begitu. Yeah. Pusing-pusing gitu loh memikirkan kayak gitu. Kalau aku ngelihatnya agak berbeda ya. Jadi begini, yang pada saat datang ke Maryam itu sekumpulan sebenarnya. Jadi malaikat itu udah jamak dia. Jadi Jibril komandonya, nanti tupoksi masing-masing malaikat itu dia perintahin gitu, termasuk yang Arham tadi. Kalau aku sih ngeliatnya begitu ya. Ya sekarang mana datanya kan begitu. Kan kita pakai data bro ya. Kita pakai data. Kita pakai data. Misalnya Jibril bersama pasukannya kemudian diambil pula malaikat Al-Arham. Karena ini
Nah, terus yang menjadi manusia laki-laki sempurna itu berapa orang? Apakah Maryam digeruduk? Bisa buka Maryamnya, nak, biar kita bahas. Surah Maryam 17. Kalau ada tafsirnya nggak apa-apa, pakai tafsir kita lihat. Nggak usah tafsir. Surat aslinya aja coba deh. Malaikat kita lihat gitu loh. Pantesan mereka mewahyukan gerombolan ya. Kelihatannya begitu sih arahnya mereka ini. Ya, kalau mengarahkan ke situ nggak apa-apa. Yang penting kan harus ada data, bro. Kita bermain data. Iya sih. Kita kan nanti salah juga bilang, oh itu ada malaikat lain gitu. Gimana datanya? Jadi mereka ini maju kena mundur kena ini sebenarnya. Bentar ya. Aku mau tanya. Kan itu kan gerombolan Jibril datang kepada Maria gantian meniup-niup itu. Kira-kira rumahnya itu penuh nggak? Berapa banyak malaikat itu? Terus gimana itu cara mereka niupnya? Kerja berdasarkan tupoksi masing-masing gitu lah. Atau gini, mereka hitung. Maria buka 1, 2, 3, langsung mereka tiup bersama atau gimana? Jadi kayak selama ulang tahun gitu ya? Iya. 1, 2, 3, tiup. Langsung hamil. Udah lari si Putra. Makanya mereka ini maju kena mundur kena ini sebenarnya nih. Udah lari ya dari siapa si Putra? Iya, dari tadi dia bilang Ruhaina. Udah pusing dia. Padahal dia salah bacanya, Ruhina. Ayo, sebentar. Ayo buka mic semua biar kita hitung. 1, 2, 3. Jadi enaknya sama orang ini kalau mau ikutin alurnya, lu hajar di situ gitu. Karena mereka blunder kok dengan alurnya sendiri gitu. Itu sih mereka kan kita ikutin alur dia nih. Kita ikutin alur dia, pemahaman seperti apa. Nanti kita tanya di pemahaman itu. Jangan yang melenceng. Kalau melenceng kita dianggap menista loh. Wow, kamu ini betul. Ikutin alurnya aja. Kan saya nggak pernah dibantah sama Pak Dhani karena saya katakan itu sesuai dengan alur Al-Quran kecuali dikata Ruhina tadi. Makanya saya bilang tugasnya malaikat yang bawa janin siapa Pak? Kalau dia bilang malaikat Jibril ya salah. Wong itu nggak ada tugasnya. Tugasnya malaikat Jibril kan cuma membawa wahyu Allah. Yang bilang malaikat membawa janin Pak Putra. Enggak, Pak Janin enggak bilang Bu, dia enggak berani bilang karena memang bukan tugas malaikat Jibril kan intinya gitu, makanya dia enggak bilang. Jadi alasannya tadi gerombolan dia bilang satu kompi gitu. Nah, katanya kayak malaikat Jibril bawa alarham, bawa malaikat lain, nanti waktu mau ditiupkan itu maunya si Jibril ini nunjuk si Arham supaya meniupkan bagi-bagi tugas itu. Betul. Soalnya betul, tapi enggak Jibril bawa teman. Alarham itu bukan nama, kayaknya itu hanya julukan dia kayak Tuhan yang Maha Rahim. Betul. Sifat. Jadi itu bukan nama. Jadi bukan malaikat Arham. Tugasnya kan berbeda dengan Jibril loh, Bu. Kan tugasnya berbeda dengan Jibril gitu loh. Nggak sama. Bukan istilahnya bukan sosok malaikat yang sama. Satu malaikat tugasnya jadi banyak gitu enggak. Mereka dibagi-bagi. Makanya Pak tadi bilang, ya. Christopher, Erben. Kita mengenal Jibril karena Jibril pernah mengenalkan diri kepada Zakaria, kepada Daniel, ya. Sementara mereka menyebut Jibril, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah untuk mereka, pernahkah makhluk tidak dikenal memperkenalkan diri kepada nabinya bernama Jibril?